Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dodi di Fantastic Brand. Baik, kita masuk ke Fantastic Secret ke-14. Di video kali ini saya akan ngebahas tentang bagaimana sih menciptakan formula dalam bentuk persepsi sehingga konsumen mau ngebelinya. Secara konsep dan filosofi kita udah dapat, secara gambaran besar juga udah dapat di video sebelumnya ya. Kemudian di video kali ini saya akan ngedetailkan lagi gimana sih secara formula, gimana secara rumus ya. Formula itu apa sih? Formula itu begini. Ketika kita nggak tahu formulanya, ketika kita nggak tahu urut-urutannya, kita nggak akan bisa mengulang di kemudian hari. Saya nggak bisa ngajarin kalau saya nggak nemuin formulanya. Kalau saya nggak nemuin urut-urutannya, maka saya juga nggak bisa ngajarin. Saya cuma bisa cerita, tapi nggak tahu gimana cara ngebuatnya, nggak bisa how to-nya. Pada bagian Fantastic Secret ke-14 ini akan mendetailkan gimana sih caranya, gimana sih formulanya, gimana sih urut-urutannya gitu. Sampai terciptanya persepsi, sehingga konsumen mau ngebeli produk kita atau brand kita dengan harga yang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor. Oke, ini tadi ya. Oke, baik, kita mulai dari sini. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, ketika Pepsodent dan Zulkifliden, Pepsodent harga 10.000 dan Zulkifliden harga 9.000, konsumen akan memilih Pepsodent sebagian besar, walaupun dengan harga lebih mahal dan kualitasnya sebetulnya sama. Artinya konsumen mau membayar Pepsodent 1.000 lebih mahal gitu kan. Nah, inilah formula harga dari sudut pandang brand. Ingat, ini formula harga dari sudut pandang brand, bukan dari sudut pandang bisnis. Price sama dengan produk ditambah dengan persepsi. Ya, price, harga sama dengan produk generik ditambah dengan persepsi. Apa artinya? Contohnya ginilah. Misalnya itu pasta gigi tanpa brand, nggak ada namanya, hanya sekedar produknya saja, harga Rp9.000. Boleh dibilang curah lah, kalau dijual curah harga berapa sih? 9.000. Maka konsumen hanya mau ngebeli dengan harga 9.000. Nah, berbeda ketika sudah memiliki persepsi, yaitu di pikiran konsumen tentang nama Pepsodent. Produk ini dilekatkan dengan persepsi yang sudah kuat di benak konsumen tentang Pepsodent. Maka konsumen bersedia membayar lebih mahal ya. Konsumen rela membayar lebih mahal tentang persepsi reputasinya terkait dengan Pepsodent. Nah, persepsi ini dikasih harga 1.000, maka konsumen mau membayar harga 10.000, rela membayar 10.000, 1.000 lebih mahal. Nah, persepsi inilah kalau dalam brand yang disebut dengan brand equity. Ya, ini dalam ilmu brand disebut dengan brand equity. Nanti di video-video berikutnya dan di pembelajaran berikutnya, saya akan sudah mulai menggunakan kata-kata brand equity. Oke, baik, kita coba tentang Zulkifliden tadi. Ketika Zulkifliden brand equity-nya 0, apa sih artinya brand equity 0? Konsumen tidak memiliki persepsi apapun tentang nama Zulkifliden. Konsumen tidak memiliki reputasi apapun tentang nama Zulkifliden. Sehingga bisa diasumsikan konsumen tidak rela membayar lebih mahal ketika dilekatkan nama Zulkifliden. Ya, makanya equity-nya jadi 0. Konsumen tidak memiliki persepsi apapun ketika ditanya misalnya Zulkifliden apa yang kamu ingat tentang pasta gigi itu? Ya nggak ada ingatan apapun. Nah, itulah yang disebut dengan brand equity-nya 0. Ketika sebuah brand equity-nya 0, artinya dia tidak memiliki reputasi positif, tidak memiliki reputasi negatif, tidak memiliki persepsi positif maupun tidak memiliki persepsi negatif. Apa artinya ada nama brand atau tidak ada nama brandnya? Sama saja sebetulnya. Nah, contoh nih misal ya, tentang berharganya, tentang reputasi, tentang persepsi, tentang brand equity ya. Contoh ini ada sebuah biskuit namanya Oreo ya. Saya nggak tahu ini biskuit curah Oreo kiloan harga 60.000. Apakah benar-benar ini Oreo ataukah ini hanya biskuit curah yang kemudian dilabelin Oreo gitu aja. Ini dijual di Shopee atau Tokopedia, ini saya nggak tahu, saya lupa nih saya waktu ngambil sampel ini. Oreo kiloan harga 60.000 per 1 kilo. Nah, kalau boleh dibilang di sini kan price sama dengan 60.000 per kilo. Produk biskuit warna hitam ini yang mirip Oreo dengan harga 60.000 secara produk generik ya, artinya curah. Ya, ketika produk ini curah, ya nggak ada brand equity-nya, nggak ada persepsinya gitu. Nah, oke, kita coba kembali untuk harga Oreo ketika ini menjadi sebuah brand.
Kemarin saya coba menghitung Oreo kalau saya beli ukuran yang kecil-kecil begini, kemudian saya coba harga per kilo berapa sih saya hitung. Harga per kilonya kira-kira jatuh harga 130.000 ya per kilogram. Nah, di sini artinya apa sih? Konsumen rela membayar lebih mahal. Kalau misalnya nih Anda bisa beli dalam kondisi curah non brand yang nggak ada brandnya harga 60.000 per kilo. Tapi kalau ada nama brand Oreo-nya, konsumen mau membayar dengan harga 130.000. Hanya karena packaging itu dikasih nama Oreo dan diberi packaging yang lebih menarik. Artinya apa? Persepsi inilah yang menentukan konsumen mau membeli atau tidak. Kan konsumen harga 70.000 ya, lebih mahal dari produknya itu sendiri. Nah, ini yang cukup menarik ketika reputasinya cukup bagus, persepsinya positif tentang brand tertentu ya, konsumen rela-rela aja membayar brand itu gitu. Nah, ini PR buat teman-teman semuanya, mulailah bermain di ranah brand equity, mulailah bermain di ranah persepsi. Kalau teman-teman memiliki brand fashion, maka jangan bermain di ranah fitur produknya saja, tapi bangunlah persepsi itu di benak konsumen. Nah, gimana caranya membangun persepsi ini, Mas Dodi? How to-nya. Nah, setelah ini video-video berikutnya kita akan membahas lebih detail lagi step by step-nya, perlahan-lahan ya kita belajar tentang itu. Nah, beda lagi kalau si Oreo-nya ini ditempeli dengan brand Supreme ya. Produknya ini kita kemarin cek Oreo yang isi 3 aslinya berapa sih harganya? Itu 2.500. Oreo yang isi 3 itu harganya 2.500. Tapi setelah ditambahi Oreo plus Supreme, orang rela membeli dengan harga 500.000. Artinya apa? Equity brand Supreme ini dengan harga 497.500.000 rupiah. Dengan produk yang plus minus sama aja. Nah, dari contoh-contoh seperti ini kita paham, mengerti bahwa yang menentukan peranan penting konsumen membeli adalah brand equity ya. Apa itu brand equity? Brand equity adalah persepsi yang ada di pikiran konsumen tentang sebuah nama brand. Apakah brand equity itu bisa negatif, Mas Dodi? Bisa-bisa aja. Nah, kalau brand equity negatif gimana? Kita akan bahas itu di video berikutnya. Oke, gitu dulu teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya.